lagi saya dari akun aku udah diri dengan NIM 08051281212609 dari kelas A angkatan 2021. Nah, di sini saya akan jelaskan atau mengulangi langkah-langkah yang telah dilakukan untuk pengolahan data data citra satelit untuk klorofil A dan suhu permukaan laut, di mana ini merupakan materi yang telah dilakukan pada minggu lalu. Langsung saja, pada pengolahan data ini kita menggunakan tiga software, yaitu CDES, Microsoft Excel, dan juga ArcGIS. Pertama-tama kita buka DES. Nah, sebelum buka CDES juga kita harus menyiapkan data yang akan kita olah. Data yang akan kita olah itu ada data suhu permukaan laut dan ada juga data klorofil A. Kita masukkan data. Pertama-tama kita buat yang suhu permukaan laut. Masukkan datanya. Nah, di mana CS ini em, merupakan singkatan dari SeaWips Data Analysis System. Ini merupakan software untuk mengolah data citra satelit untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, yaitu sea surface temperature atau biasa disebut dengan SST. Nah, sea surface temperature ini terbagi atas dua, yaitu suhu permukaan laut atau SPL dan juga klorofil A. Klorofil A ini merupakan data untuk mengidentifikasi kandungan klorofil A di suatu perairan. Lalu kita ke raster, klik T. Lalu daerah, nah, daerah kajian yang akan gunakan di daerah Sulawesi di bagian atas ini. Kemudian klik raster. Em, pada beberapa sides, pada sides yang lain itu di rasternya itu biasanya ada yang subset. Nah, kalau dari sides yang saya pakai itu adanya crop, jadi kita pilih yang crop. Lalu kita oke, kita langsung. Kemudian keluar data seperti ini. Kemudian buka lagi rasternya, klik lagi. Lalu lakukan rectangle. Nah, setelah ini klik kanan pada pada rectangle tadi, lalu pilih export max pixel. Kemudian ini pilih yang geometri, lalu oke. Lalu ini pilih dicentang semua, lalu pilih yang right to find. Kita bikin namanya SPL, SPL aja. Kalau SPL sih deh. Kemudian langsung kita buka Excel. Nah, kita delapan tadi,
paling tadi itu untuk kita drag ke Microsoft Excel, di mana di Microsoft Excel ini kita akan melakukan bahan angkanya, angka data telah di sini. Nah, bagian ini kita hapus, bagian ini juga kita hapus, bagian ini. Nah, jadi ini juga dihapus. Jadi untuk SST ini kita lakukan klik sort dan filter, lalu pilih filter, kemudian kita klik yang ini, lalu kita search aja langsung. Nah, uncentang dulu yang select all, lalu pilih yang none, lalu oke. Nah, semua sudah none, lalu hapus data, kemudian klik lagi yang pada SST, kemudian checklist select all, lalu oke. Akan ada data yang yang sesuai dan bisa dimasukkan ke ArcGIS. Data yang pertama tadi masih ada none, jadi dilakukan pengolahan pada Microsoft Excel. Lalu kita langsung ini langsung di save aja, boleh di save. Lalu kita langsung masuk ke ArcGIS. Di mana ArcGIS ini biasanya digunakan untuk mengolah data, memberikan informasi mengenai peta dan bisa mengedit peta yang akan dibuat. Jadi pertama kita masukkan dulu SHP Indo. Karena kajian yang diambil itu di Indonesia, jadi peta dasar yang kita gunakan itu SHP Indo. Warnanya bisa diklik 2 kali aja di gambar kotak ini. Kemudian add data, kita masukkan data yang tadi. Kita masukkan data yang telah diolah di Microsoft Excel. Untuk memasukkan data yang telah diolah dari Microsoft Excel, biasanya kita menggunakan add Excel data karena biasanya data dari pengolahan di Microsoft Excel itu berbentuk longitude, latitude, atau ada X-nya. Jadi kita menggunakan add Excel data. Kita masukkan data yang tadi. Nah, untuk Z field-nya itu kita pilih yang SST. Lalu oke. Kemudian akan muncul titik koordinat bagian SPL-nya. Nah, ini bagian yang tadi sudah di rectangle. Kemudian kita ke Art Toolbox, di mana ini ada di bagian sini, di bawah Help, biasanya. Terus kita buka Spatial Analysis Tools.
Kita pilih yang interpolation, lalu klik yang IDW. Kemudian masukkan yang SPL. Masukkan yang SPL. Untuk Z value fieldnya itu biarin aja, lalu simpan filenya itu di dalam geodatabase. Buat aja IDW SPL. Lalu save, lalu oke. Kita tunggu sampai pengolahannya selesai. Lalu udah didapatkan tampilan gambar seperti ini. Untuk mengganti warna, warna dari ini, kita bisa klik dua kali di IDW atau klik kanan, pilih yang properties. Nah, untuk ganti warnanya itu bisa dari color ramp, sesuai dengan yang kita lakukan. Gimana? Ini kan em, untuk SPL. Itu kita pakai yang warna hijau. Tak, lah, sesuai keinginan aja. Kalau bisa juga warna. Lalu oke. Nah, setelah itu kita juga bisa ganti ininya, pada labelnya itu berapa angkanya. Karena label ini bakalan digunain untuk legend nanti. Jadi legenda pada peta. Nah, setelah itu hmm, udah kita olah sesuai dengan keinginan kita, lalu kita layout petanya. Untuk layout peta bisa di file, pilih yang backend print setup. Kita pilih ininya landscape, orientationnya itu landscape. Kita ambil ini yang A4. Lalu oke. Nah, jika tampilan tidak berubah, bisa kita klik yang ini, layout view pada bagian bawah. Tampilannya akan seperti layout sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini merupakan layout di mana di sini itu judulnya, judul peta, di peta, di sini kita tampilkan arah mata angin beserta skala peta. Di sini ada peta kecilnya, ada legenda dan nama kita. Nah, untuk klorofil A, em, caranya sama juga. Kayak tadi, buka CDS, masukkan data yang klorofil A. Lalu kemudian ke ArcGIS, ke Excel dan ke ArcGIS. Lalu layout peta. Oke, mungkin cukup sekian em, yang bisa saya sampaikan untuk pengolahan data
praktikum penginderaan jauh pada materi suhu permukaan laut dan klorofil A. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan langkah-langkah. Terima kasih.